Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ibnu Mutakin. Guys, pada episode kali ini kita bakal unboxing dan review. Ini adalah smartwatch Redmi Watch 2 Lite. Kira-kira smartwatchnya tuh seperti apa? Kalau misalnya teman-teman cek di marketplace, ini harganya 850.000 ya. Dan smartwatch ini mempunyai beberapa keunggulan. Yang gue suka adalah smartwatch ini sudah mempunyai GPS built-in. Dan juga sudah anti air sampai 5 ATM atau 50 meter di kedalaman air. Tapi sebelum kita mulai video review pada episode kali ini, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal informasi, video-video unboxing dan video-video terbaru dari channel ini guys. Langsung aja kita bahas smartwatch ini guys. Kotaknya seperti ini ya, warna hitam. Di bagian tengahnya di sini ada warna silver dan juga ada gambar dari smartwatchnya. Di sebelah kiri dan kanannya di sini ada tulisan Redmi Watch 2 Lite. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada beberapa fitur unggulan dari smartwatch ini, dan di bagian belakang dari smartwatchnya ini juga ada beberapa spesifikasi dari smartwatchnya. Langsung aja kita unboxing nih guys. Oke, di dalamnya di sini ada unit smartwatchnya. Oke, feels pertama kali gue pegang smartwatchnya tuh lumayan premium ya. Build materialnya ini juga lumayan bagus. Tapi kita singkirin dulu smartwatchnya. Di dalamnya lagi kita bakal lihat kira-kira ada apa aja. Harusnya standar ya, harusnya ada buku. Oke, nah di sini ada buku manual petunjuk cara penggunaan dan juga ada kabel charging. Kabel chargingnya seperti ini, 2 pin kayak gini ya. Kita beresin dulu guys. Nah ini dia smartwatchnya Redmi Watch 2 Lite. Pertama kali gue pegang smartwatch ini, build materialnya lumayan bagus ya. Di bagian strapnya ini materialnya masih terbuat dari karet, tapi karetnya itu yang lembut kayak gini. Di ujung dari strapnya ini ada bakalnya, masih terbuat dari plastik ya bakalnya, dan bakalnya tuh unik ya. Dia oval kayak gini bentuknya. Kemudian kalau misalnya gue lihat dari strapnya ini kayaknya agak susah ya buat digonta-ganti. Ukuran strapnya ini 22 mm ya untuk lebarnya, tapi basicnya tuh strapnya tuh dia menyatu dengan bodinya gitu guys. Kemudian di bagian bawah dari smartwatchnya di sini ada tulisan Redmi Watch 2 Lite, dan di bagian tengahnya di sini ada sensor-sensor seperti ini. Lumayan minimalis ya dari sisi desainnya. Kemudian di sebelah kanannya ini cuma ada single tombol aja kayak gini ya, fungsinya untuk on off dari smartwatchnya. Layarnya itu 1,55 inch. Layarnya ini masih TFT, resolusinya itu 360 x 320 pixel. Kalau menurut gua hasil atau gambar yang dihasilkan dari smartwatch ini tuh udah lumayan cakep gitu guys. Kemudian kalau misalnya kita geser-geserin itu feels ketika kita menggesernya itu lumayan nyaman, karena di bagian layarnya ini kayaknya udah di coating gitu ya. Jadi pas kita sentuh itu dia lebih licin gitu guys, atau lebih responsif. Nah secara dimensi smartwatch ini kalau misalnya gue ukur di bagian tinggi dari smartwatchnya itu 41 mm. Untuk lebarnya sendiri ini 35 mm dan juga ketebalannya itu sekitar 11 mm. Kalau menurut gue smartwatch yang lumayan kecil ya, di pergelangan tangan gue harusnya agak sedikit kekecilan gitu guys. Untuk kapasitas baterainya smartwatch ini mempunyai kapasitas 262 mAh dan diklaim bisa tahan sampai 10 hari pemakaian normal. Sepengalaman gue pakai smartwatch ini dengan kondisi terkoneksi dengan smartphone ya, pagi hari masih 100% dan jam 8 malam itu sekitar 70%, alias berkurang sekitar 30% dalam 12 jam. Jadi kalau misalnya klaimnya itu bisa tahan 10 hari, kayaknya agak susah ya. Mungkin ini bisa bertahan sampai 2-3 hari gitu ya. Kemudian yang gue suka lagi dari smartwatch ini yang udah gue sebutin di awal, smartwatch ini sudah mempunyai built-in GPS untuk melacak kegiatan outdoor kalian. Let's say kalau misalnya kalian suka lari gitu ya, cukup bawa smartwatchnya aja karena di dalamnya ini sudah built-in GPS. Kemudian yang gue suka lagi adalah smartwatch ini sudah anti air 5 ATM. Jadi dia bisa tahan 50 meter nih guys. Jadi buat musim hujan kayak gini, kalau menurut gua ini adalah salah satu wearable yang bisa diandalin banget. Tapi apakah worth it dengan harga 850.000? Kalian yang tentuin ya. Tugas gua di sini hanya untuk reviewnya aja. Kalian yang tentuin kira-kira worth it apa enggak, sesuai apa enggak dengan kebutuhan kalian. Tapi di atas kertas kalau menurut gua dengan hadirnya build GPS yang ada di smartwatch ini, harusnya smartwatch ini
bisa menjadi salah satu rekomendasi teman-teman semua yang mencari smartwatch yang sudah build GPS. Walau memang smartwatch ini belum mempunyai fitur Bluetooth call ya, tapi buat teman-teman yang nggak masalah dengan absennya Bluetooth call, kalau menurut gue ini udah lumayan cakep banget. Sekarang kita langsung masuk ke cara penggunaan dari smartwatchnya. Untuk menggunakan smartwatch ini, kalian harus menginstall aplikasi namanya Xiaomi Wear. Kalian bisa langsung download aja di Play Store atau di App Store. Setelah kalian download, kalian langsung koneksikan aja jamnya dengan smartphone kalian menggunakan aplikasinya, kemudian juga menggunakan jaringan Bluetooth. Setelah terhubung ya, smartwatch ini udah bisa kalian langsung pakai nih guys, dan waktunya juga udah langsung men-set sesuai dengan format atau waktu yang ada di smartphone kalian. Di dalam smartwatch ini ada 4 tampilan watch face yang sudah terinstall di dalamnya. Dan kalau misalnya dirasa kurang, kalian bisa langsung masuk aja ke aplikasinya Xiaomi Wear. Di sana ada banyak banget watch face yang kalian bisa pilih dan juga bisa di custom menggunakan foto atau gambar yang kalian mau. Sekarang kita langsung masuk ke pengoperasian dari smartwatchnya. Kalau misalnya kalian swipe down di sini akan masuk ke notification menu, dan kalau menurut gua tampilan dari notifikasinya itu lumayan banyak dan juga karakternya itu lumayan bagus, jadi nggak kayak mesin tik gitu ya. Jadi font hurufnya itu udah lebih rapih gitu guys. Kemudian kalau misalnya kita swipe up, di sini akan masuk ke beberapa shortcut menu ya, mulai dari do not disturb, kemudian di sini ada raise to wake ya, kemudian di sini ada alarm, udah gitu di bawahnya ada flashlight, dan di sini ada wake to 5 minute it's on. Kalau misalnya kita klik di sini yang paling tengah ini smartwatchnya akan menyala selama 5 menit gitu guys. Jadi ada semi always on display-nya. Dan di sebelah kanan sini di sini ada setting ya. Kalau misalnya kita masuk ke setting, di paling atas ini ada watch faces ya. Ini untuk mengatur atau mengganti watch face-nya. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada brightness. Level brightness-nya itu bisa kalian pilih mulai dari 1 sampai 5 level gitu guys. Kemudian di bawahnya di sini ada do not disturb, kemudian di sini ada workout. Kemudian kalau misalnya kita masuk ke workout, di sini ada auto detect gerakan-gerakan atau aktivitas yang sedang kalian lakukan. Jadi smartwatch ini tuh bisa mengira-ngira kira-kira kalian tuh lagi ngapain gitu ya. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada pin ya untuk mengatur passwordnya. Kemudian di sini ada Bluetooth, kemudian juga di bawah sini ada display. Di bagian display ini kalian bisa men-setting auto lock-nya atau screen on time-nya mulai dari 5 detik sampai 20 detik. Kalau menurut gue ini udah lumayan lama ya. Kemudian di bawahnya di sini ada vibration-nya, bisa kalian setting ya. Getaran dari smartwatch ini mulai dari default dan strong gitu guys. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada sistem. Kalau misalnya kita klik di sini ada reboot, power off, dan reset. Di bawahnya lagi di sini ada about. Kalau misalnya kita klik about, di sini ada nama dari device-nya yaitu Redmi Watch 2 Lite gitu guys. Kemudian kalau misalnya kita swipe left, di sini akan masuk ke beberapa aplikasi lagi nih guys. Seperti di sini ada heart rate monitor. Sekarang kita langsung cek aja kira-kira seperti apa heart rate monitor di smartwatch ini. Selanjutnya di sini ada oximeter nih guys. Kita langsung ukur aja kira-kira seperti apa oximeter yang ada di smartwatch ini. Selanjutnya di sini ada weather. Kemudian di sebelah kanannya lagi di sini ada workout. Kalau misalnya kita klik di sini akan masuk ke beberapa workout yang bisa dibaca di smartwatch ini. Kalau misalnya gue hitung di sini ada 17 tampilan workoutnya, tapi kalian bisa tambahin nih guys. Ketika kalian tambah atau klik menu add di sini ada banyak banget workout yang bisa kalian pilih. Udah lengkap banget ya fitur workout yang ada di smartwatch ini guys. Kemudian di sebelah kanannya lagi yang paling ujung ada menu data ya, menampilkan jumlah langkah kaki dan juga jumlah kalori yang sudah kalian bakar gitu guys. Kemudian kalau misalnya kita swipe right, ini sama ya, masuk ke beberapa shortcut yang tadi. Untuk masuk ke menu utamanya kalian cukup tekan tombol yang di sebelah kanan ini, dan menu utamanya seperti ini berbentuk grid memanjang ke bawah gitu guys. Di sini ada tampilan yang paling kiri atas, ini ada workout, kemudian di sini ada activity record, kemudian di sebelah kanan sini ada menu data ya, kemudian di bawahnya di sini ada heart rate monitor, ada oximeter, sleep monitoring ya. Kemudian di sini juga ada stress monitoring juga, kemudian di sini ada breath exercise, di sini ada musik controller ya. Jadi bisa mengatur atau mengontrol musik yang sedang dimainkan di smartphone kalian menggunakan smartwatch ini. Dan tampilannya tuh lumayan lengkap kalau menurut gua, bisa memplay, menext, dan mempreview, serta menaikkan dan menurunkan volume juga bisa digunakan melalui smartwatch ini.
Kemudian di sebelah kanannya lagi di sini ada remote picture ya. Jadi kalian bisa mengambil gambar melalui smartwatch ini. Jadi fiturnya hanya sebagai remote aja nih guys. Kemudian di sebelah kanannya lagi di sini ada timer ya. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada kompas. Kemudian ada notification, Find My Phone, dan juga ada flashlight nih guys. Dan paling akhir di sebelah kanan ini ada setting. Jadi isi dari smartwatchnya hanya seperti itu aja. Karena smartwatch ini juga belum mendukung Bluetooth call ya. Kalau menurut gua itu sudah cukup lengkap sih untuk sebuah smartwatch gitu guys. Nah sekarang gimana sih feels pertama kali gua pakai smartwatch ini? Yang gua rasain pertama di smartwatch ini pergelangan tangan gua ukurannya 18 cm dan smartwatchnya itu di bagian bodinya kalau menurut gua agak sedikit kurang besar dikit ya, agak sedikit kekecilan tapi nggak berlebihan sih. Kalau menurut gua masih wajar-wajar aja. Kalau dari sisi strapnya ini kalau menurut gua lumayan pas, hanya di bagian bodinya aja yang sedikit kekecilan. Dan pas pertama kali gua pakai ini yang gua rasain adalah nyaman ya. Strapnya ini juga nyaman dan juga lumayan ringan, tidak terlalu berat, jadi tidak terlalu membebani pergelangan tangan kalian. Kalau misalnya dipakai dalam jangka waktu yang lama itu nggak masalah juga kalau menurut gua gitu guys. Dan karena ini produk dari Xiaomi, yang kalian dapetin tuh bukan hanya spesifikasi aja, tapi after sales-nya juga kalian bisa dapetin. Seperti smartwatch ini sudah bergaransi 12 bulan dari Xiaomi, jadi kalau misalnya ada kenapa-kenapa ya, smartwatch ini tuh bisa diklaim garansinya gitu guys. Kemudian selama gua pakai smartwatch ini gua lumayan nyaman sih, karena di bagian layarnya ini juga nyaman banget buat kita sentuh-sentuh gitu guys. Tapi yang gua sayangkan sih emang daya tahan baterainya yang lumayan cepat habis gitu guys. Ya tapi pilihan balik lagi ke teman-teman semua nih guys. Kira-kira dengan harga 850 ribuan worth it apa enggak sih smartwatch ini buat kalian beli? Kalian sesuaikan lagi dengan kebutuhan dan juga dengan budget kalian masing-masing nih guys. Kalau menurut gua ini adalah salah satu produk yang bisa dijadikan alternate buat teman-teman yang cari smartwatch yang sudah ber-GPS dan juga sudah anti air sampai 5 ATM. Nah guys, mungkin sekian review kita tentang Redmi Watch 2 Lite ini. Gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau misalnya dirasa video review ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian semua, supaya teman-teman kalian juga bisa tahu manfaat dari produk yang kita review pada episode kali ini itu seperti apa. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, klik tombol like. Kalau misalnya nggak suka, di dislike aja. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys. Tetap semangat!